뭡니까? 우리 집으로 가시죠. Kali ini kita akan membahas drama Love in Contract, episode 7. Scene diawali dengan ingatan masa kecil Ji-ho yang akan ditinggal ayahnya pergi melaut untuk bekerja. Ayahnya memberinya hadiah alat untuk mendengarkan musik dan menitipkan Ji-ho pada bibinya. Suatu malam, bibinya datang menjemput Ji-ho dan memberitahu kalau ayahnya telah meninggal. Jadi ia harus tinggal di rumah bibinya. Scene kembali ke masa kini, di mana Hae-jin dan Ji-ho menunggu Sang Eng yang sedang tidur di sofa. Flashback saat Hae-jin dan Sang Eng kencan di taman, tiba-tiba Sang Eng tertidur karena sangat mengantuk. Hae-jin menggendongnya dan membawa ke kamarnya, namun dicegah oleh Ji-ho. Akhirnya mereka sepakat membawa Sang Eng ke rumah Ji-ho. Saat Sang Eng bangun, Hae-jin dan Sang Eng segera pergi meninggalkan rumah Ji-ho. Saat di rumah, Sang Eng membeli es untuk mengobati rasa panas dan malunya, karena selalu teringat saat ia mencium Ji-ho. Tiba-tiba, jasa layanan dekorasi menelepon untuk mengubah rumah Ji-ho kembali seperti semula sesuai rencana. Ketika mereka sedang melakukan tugasnya, Ji-ho meminta mereka untuk cepat dan segera pulang. Sepertinya Ji-ho tidak ingin mereka membersihkan semua, karena ia ingin ada sesuatu tentang Sang Eng di rumah itu. Ketika Sang Eng dan para petugas pulang, Ji-ho pergi ke ruang ganti dan melihat semua catatan romantis yang dibuat Sang Eng yang ditempelkan di bajunya. Keesokannya, Ji-ho memilih bekerja menggunakan dasi warna cerah, dan membuat teman-temannya heran dengan perubahannya. Scene beralih saat Ji-ho dan Sang Eng makan. Sang Eng salah fokus dan terus memperhatikan bibir Ji-ho. Saat Sang Eng memancing menanyakan tentang apa yang terjadi saat malam pesta dengan rekan-rekan kerjanya, tiba-tiba Ji-ho salah tingkah dan mengakhiri makan malam itu. Beralih ke bibi Sang Eng yang menemui pimpinan perusahaan Ina. Ternyata dulu mereka berencana mendekati grup Gangjin dengan cara perjodohan. Namun, karena pimpinan tidak punya anak maka bibi Sang Eng menunjukkan Sang Eng kecil yang diadopsi dari panti asuhan yang akan dididiknya menjadi gadis sempurna untuk tujuan bisnis tersebut. Kembali ke masa kini, si bibi meminta pimpinan tersebut untuk bertanggung jawab kepada Sang Eng. Namun, pimpinan malah marah dan menolak. Bibi pun kembali mengancam balik. Rupanya bibi melakukan hal ini karena dia menyesal dan merasa bersalah pada Sang Eng. Beralih ke Sang Eng yang menemani latihan berkuda Hae-jin. Hae-jin meminta Sang Eng mengajarinya dengan alasan pelatihnya sedang izin hari ini. Mereka pun berkuda bersama. Scene beralih ke Ji-ho yang sedang memasak. Ia teringat semua kenangan tentang Sang Eng, termasuk saat Sang Eng menciumnya. Dan kenangan masa kecilnya saat ia makan dengan keluarga bibinya. Ia melakukan kesalahan dengan bicara sesukanya dan membuat kesal bibinya. Bibinya mengatakan jangan berharap apa-apa agar kamu tidak tersakiti. Kemudian Sang Eng datang dan mereka pun makan. Tiba-tiba Hae-jin menelepon dan membuat Ji-ho tersinggung. Dan segera mengakhiri makan malam itu kemudian meminta Sang Eng menyiapkan baju kerjanya untuk dipakai besok. Karena kesal Sang Eng memilihkan dasi yang aneh untuk Ji-ho. Keesokannya saat kerja menggunakan dasi itu, orang-orang yang melihatnya menahan tawa. Saat ia makan dengan teman-temannya, mereka mengejek Ji-ho karena dasi itu. Ji-ho yang tersinggung menghukumnya dengan menambah tugas mereka. Teman-temannya pun segera pergi meninggalkan Ji-ho karena kesal. Scene beralih ke Hae-jin dan Sang Eng. Setelah pulang kencan, mereka dihadang mobil yang berisi 3 orang yang berniat jahat. Tiba-tiba Guangnam datang, dan dengan kerennya menghajar mereka semua. Keesokannya saat akan ke rumah Ji-ho, Sang Eng membelikan dasi untuk Ji-ho, dan ternyata Ji-ho juga membeli banyak dasi di tempat yang sama. Saat tiba di rumah, Ji-ho meminta Sang Eng memilihkan dasi dan ternyata Sang Eng membeli dasi yang sama dengan Ji-ho. Saat makan, Sang Eng sangat ingin mengungkapkan kekesalannya, namun tidak bisa. Saat akan pulang, Sang Eng bertemu Hae-jin dan memberikan dasi yang ingin diberikan ke Ji-ho kepada Hae-jin. Scene beralih saat Ji-ho melihat temannya menonton live Hae-jin dan ternyata mereka memakai dasi yang sama. Hal ini membuat Ji-ho kesal, lalu ia menelpon Sang Eng untuk bertemu hari itu. Malamnya di rumah Ji-ho, Sang Eng meminta Ji-ho menemaninya minum. Ji-ho langsung menghabiskan gelas yang dituangkan Sang Eng. Alhasil saat Sang Eng bercerita, Ji-ho sudah teler karena tidak terbiasa minum. Dengan kesal Sang Eng mendekati Ji-ho yang teler dan memuji parasnya, dan hampir menciumnya lagi. Saat akan pergi, tiba-tiba Ji-ho memegang tangan Sang Eng dan mengungkapkan isi hatinya. Ia mengatakan, ia berpura-pura tak acuh, karena ia takut Sang Eng tidak akan menyukainya. Mendengar hal ini membuat Sang Eng baper, dan film pun berakhir. Apakah mereka akan mengungkapkan isi hati masing-masing? Kita tunggu episode selanjutnya. See you on next video. Thanks for watching.